namanya proses pembelajaran di kelas itu. Nah, ini dilakukan agar saya datang menginformasikan ibu agar ibu lebih siap ketika saya masuk di ruangan itu. Peserta didik, jadi saya akan menanyakan rencana tujuan pembelajaran ibu ini apa rencananya nanti pas ketika saya masuk. Sesuai materi Iya, atau materi ibu. Jangan materinya tentang teks argumentasi, membaca kritis, teks argumentasi. Jadi tujuannya itu yang pertama, anak-anak membaca kritis itu mereka setelah membaca mampu memahami isi dalam teks argumentasi tersebut. Terus rencananya pengembangan apa yang ingin ibu capai ketika nanti menyampaikan materi tadi? Misalnya pengembangan pengetahuan apa atau keterampilan apa? Keterampilan berpikir kritis. Pengembangan berpikir kritis bu ya. Rencananya strategi apa yang ibu gunakan pada saat mengajarkan? Misalnya kayak basic apa gitu atau model apa? Untuk model saya menggunakan model PBL, kemudian untuk metodenya metode diskusi dan tanya jawab. Terus ininya bu, media pembelajaran ini menggunakan apa? Tadi medianya menggunakan ini aja, gawai. Mereka saya berikan materi lewat aplikasi gawai. Mereka buka itu lah. Oh iya bu. Terus ibu rencananya waktu pelaksanaan ini kapan kira-kira saya bisa masuk ke ruangan ini? Jadi nanti saya masuk pukul 9.15. Oke. Terima kasih, nanti saya akan masuk ke ruangan ibu pada jam 9 untuk mengevaluasi dan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran ini. Terima kasih Bu ya, sampai ketemu nanti setelah di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sudah sarapan? Sudah jam berapa ya belum sarapan? Usahakan itu bilang kemarin apa? Dimanage waktunya dari sekarang, bangun jam berapa, sholat subuh, siapkan sarapan sendiri kan sudah besar. Mamanya yang masakkan. Sarapan itu bagus buat otak, biar oksigen bisa naik ke otak dan berpikirnya gampang, belajarnya juga gampang. Kemudian apa yang anda rasakan saat ini? Happy? Lemas. Kenapa? Karena nggak sarapan. Berapa sering nggak seperti itu? Nggak sarapan. Jadi omongan ibu kemarin saya pakai ya. Kemarin sarapan. Jadi usahakan mulai besok diatur waktunya. Siapa yang kelas 10 tadi? Bangun kelas subuh. Siap belajar? Sekarang apa? Belajar bahasa Arab? Yang tidak hadir hari ini? Banyak bu. Masuk. Apa kecelakaan kemarin? Belum. Sakit. Taufik ke Seleo. Lagi kenapa? Kenapa ya? Siapa lagi? Taufik. Tapi kenapa? Sakit. Seleo. Yudika. Sakit. Bagian. Saya 3 orang sakit dan 1 dispek. Kita doakan mudah-mudahan. Semangat Pasda. Takula di spend. Oke, baik. Gila. Nah,
Udah ya, yang kedua. Tulis dua atau tiga juga sudah cukup. Dua. Yang kedua, apa saja ciri umum yang membedakan antara satu teks dengan teks yang lain? Ciri umum antara teks satu dengan misalnya teks deskripsi dengan teks narasi itu ciri umumnya apa yang membedakan? Kalau narasi apa, deskripsi apa? Umum yang membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Nah, yang ketiga, kalau tidak bisa silakan lupa. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya, apakah kalian tahu jenis teks yang berdasarkan tujuannya? Jenis teks yang berdasarkan tujuannya, misalnya persuasi tujuannya apa, teks narasi tujuannya apa, teks deskripsi tujuannya apa. Kalau tidak tahu silakan tulis tidak tahu. Lupa. Kalau lupa silakan tulis lupa. Lupa. Narasi itu apa? Teks persuasi itu apa? Deskripsi apa? Sama di sini. Jenis teks berdasarkan tujuannya. Tujuan teks persuasi itu misalnya mengajak orang tanpa memaksa. Kalau persuasi itu tujuannya. Persuasi dia mengajak secara halus sehingga orang yang diajak itu merasa tidak diajak. Dia dengan sukarela mengikuti ajakan orang tersebut. Itu tujuan dari teks persuasi. Yang selanjutnya, apa jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca? Apa jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca? Kayak apa itu, Bu? Iya, apa nama teksnya apa? Apa bukan teks itu? Baru disebutkan yang materi kita sekarang. Ya, Bu. Stop. Sudah. Kalau sudah silakan letakkan di meja. Bukan ini. Berapa? Ambil bukan dasar kalian. Oke, nanti. Kalau pulang ke atas kan yang dasarnya ada kalian belum tahu kan? Halo Bu, ketemu lagi. Setelah tadi saya melakukan pendampingan Ibu di kelas, saya ingin menanyakan Bu, kekurangan apa dan hambatan apa yang terjadi ketika Ibu menerapkan pembelajaran tadi di kelas? Kekurangan yang pertama itu dari segi waktunya sangat singkat di kelas. Ini singkat Bu ya. Waktu terbatas terbatas ketika kelas. Kemudian yang kedua, kita agak kesulitan mengajak anak lebih aktif itu. Agak kesulitan mengajak Iya. aktif Bu ya. Nah, itu susah. Kita Kadang ditanya mereka dengan diam gitu. diam gitu ya.
Terus apa solusinya kira-kira yang disarankan agar kondisi pembelajaran ibu itu bisa berjalan dengan maksimal? Mungkin yang pertama tentang waktunya. Waktu. Diperpanjang lagi kan. Hmm. Agar lebih luasa Iya gitu. benar. Terus Bu? Motivasi siswa Motivasi, sih agar benar, lebih ya. semangat lagi dalam mengungkapkan pikiran, pendapat dan sebagainya. Oke deh Bu, saya sudah catat. Terima kasih atas informasinya. Saya minta izin, ini saya upload videonya untuk Ya, kegiatan silakan. Bu. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.